wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran nggak ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya? Dengeran Pak, dengeran. Jelas, jelas, Alhamdulillah. jelas ya. Baik, Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas. baik. Makasih. Jelas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberi kesehatan, kita semua diberi kesempatan, dan kita semua diberi umur panjang yang pasti. Dan insya Allah berkat dari usaha dari Pak Indra, kita bisa bertemu dalam satu forum yang berbahagia ini. Yang insya Allah dengan adanya forum ini kita saling bisa mengenal, saling bisa berkomunikasi, dan saling bisa bersilaturahmi. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Indra berkaitan dengan kepengurusan, dan alhamdulillah ini adalah suatu inisiatif yang luar biasa kalau saya bilang. Yang berikutnya mungkin saya ingin menyampaikan, yang pertama sekali adalah selamat bergabung kepada kita semua. Namun sebelumnya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan organisasi ataupun asosiasi yang kita bentuk ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ini. Mohon maaf. Nama saya sebagaimana tercantum Bapak-bapak semuanya, yaitu Lukman aja, nggak ada panjangannya. Kemudian sama dengan Mas Indra, ini mohon maaf Mas Indra, kita sama-sama dari pendidikan. Kebetulan saya juga salah satu kepala sekolah di Jakarta kebetulan, dan sudah hampir memasuki masa pensiun, masa purna tugas, insya Allah di tahun 2025. Mudah-mudahan sudah menyelesaikan aktivitas. Dan kenapa kita masuk ke asosiasi ini, salah satunya adalah ya untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian saya tinggal di Jakarta, dan kalau aslinya memang saya dari Sumatera, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya dari ujung barat, dari Aceh. Ya. Kemudian yang seterusnya, organisasi ini adalah suatu hal yang mulia, kalau saya bilang. Karena apa? Karena memang yang selama ini kita melihat bahwa petani cacing itu adalah hanya konsumen dari pemancing-pemancing. Jadi untuk itu saya pikir ada teman kita kemarin sempat nge-share juga di grup yang satu, yang dari Lewiliang, salah dari Bogor, itu mereka sudah beternak cacing mungkin sudah cukup lama, dan alhamdulillah beliau bisa menghasilkan berbagai macam ataupun berbagai jenis produk dari cacing. Ya, ada bubuk cacing, ada cacing kering, dan ada juga cacing yang basah yang disiapkan oleh beliau itu. Dan pangsa pasarnya juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, pangsa pasarnya itu bukan hanya di pemancing, jadi sebenarnya pangsa pasarnya itu bisa masuk ke industri-industri kosmetik, industri-industri obat-obatan dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, bersyukur yang pertama adalah kita bisa bergabung di sini itu adalah untuk bisa tembus ke hal-hal yang tadi saya maksud. Jadi tidak hanya terpaku hanya misalkan hanya untuk pemancing dan lain-lain sebagainya, tapi kita masih bisa memperluas, memperlebar pangsa pasar kita sampai ke luar dari itu. Dan bahkan kalau memang ini kita bisa melaksanakan secara efektif nanti, ya insya Allah kita masuk ke pasar global. Saya pikir nggak ada yang nggak mungkin, semua itu bisa mungkin Bapak Ibu.
Apalagi tadi kita lihat dari struktur organisasi yang dibuat oleh Mas Indra, saya pikir itu sudah mencakup semuanya. Tapi sempat juga saya sampaikan ke Mas Indra tadi bahwa ya memang kita satu ketika itu nanti bahwa perlu ada restrukturisasi dari kepengurusan itu, ada mungkin bagian-bagian yang perlu kita gabung dan sebagainya. Kenapa kita gabung? Karena untuk berpikir bersama-sama. Karena kalau misalkan kita hanya berpikir di masing-masing kamar kita sendiri, ya saya pikir ini juga karena orang yang mengisi juga mungkin tidak semuanya mengisi, ya saya pikir itu juga akan pincang. Maka oleh karena itu, kalau memang ada bidang-bidang yang perlu kita gabungkan, ya sebaiknya digabungkan. Saya pikir itu. Kemudian yang seterusnya teman-teman sekalian, nanti ya insya Allah memang kita perlu adanya DPW, DPD dan sebagainya, dan mereka saya pikir menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing. Jadi kita mungkin dari DPP nanti kita bisa belajar seperti apa yang dilaksanakan oleh DPW di masing-masing. Artinya DPW ini saya pikir penting banget dan penting sekali bahwa nanti bisa mengorganisir petani-petani yang ada di wilayah masing-masing. Nah, yang jadi persoalan itu adalah ketika memang di wilayah itu sudah overload, misalkan hasil dari dari petani-petani itu mau dibawa kemana, itu yang jadi perhatian dari DPP nantinya. Jadi perhatian dari DPP artinya tadi kita sudah ada lembaga, sudah ada asosiasi seperti ini, sudah ada anggota, sudah ada pengurus dan sebagainya, makanya kita perlu tembus apa ke kementerian, apa itu ke perdagangan, apa itu ke BPOM dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk mendistribusikan, untuk mencairkan apa yang ada di wilayah supaya itu bisa masuk ke semua istilahnya ke pabrik ataupun lain-lain. Makanya kita perlu kerjasama dengan mereka. Dan yang pertama sekali yang harus kita pikirkan adalah untuk kebutuhan daerah kita masing-masing. Nah, setelah terpenuhi untuk daerah kita masing-masing, baru kita berpikir untuk secara global. Apalagi kalau saya lihat di sini itu ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, itu adalah suatu langkah suatu langkah yang efektif untuk kedepannya, saya pikir. Makanya saya sangat sangat optimis organisasi kita ini, asosiasi kita ini satu saat akan menjadi lirikan dari orang-orang, akan menjadi lirikan dari pengusaha-pengusaha, khususnya yang berkaitan dengan kosmetik dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, perlu saya informasikan bahwa memang ya kemarin kita sempat ada ada pertanyaan, ada dan lain-lain sebagainya. Yang saya pikir begini teman-teman sekalian, sama dengan yang disampaikan Mas Indra tadi itu, bahwa memang kitalah yang masih bersabar inilah yang mungkin yang akan berhasil, mudah-mudahan seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang asosiasi ini baru kita bentuk, baru mulai, baru mau jalan, baru kita mau inventarisir maunya teman-teman seperti apa sih. Karena salah kalau misalkan teman-teman melimpahkan semuanya kepada pengurus, kepada DPP misalkan. Jadi itu urusan pengurus, itu urusan dari dari DPP dan lain-lain sebagainya. Jadi perlu kita mendengar, walaupun memang nanti yang melaksanakan kebijakan dan lain-lain sebagainya itu adalah DPP, tapi informasi ataupun masukan dari teman-teman nggak bisa diabaikan. Makanya teman-teman mau seperti apa, terus mau bagaimana, kita harus kemana, kita saling memberi masukan. Jadi itu saya pikir organisasi itu akan lebih efektif. Tapi kalau misalkan hanya pemikiran dari pengurus, saya pikir ya sekali lagi ini adalah baru kita rintis dan kita ingin maju bersama,
dan kita ingin mensejahterakan petani-petani cacing kita semuanya yang ada di wilayah kita masing-masing. Kalau udah berjalan, insya Allah teman-teman sekalian ini akan sangat bermanfaat. Karena memang seperti kita lihat di di grup sebelah ya, kalau kita perhatikan kita mau beli bibit di mana, terus jenis apa yang dibutuhkan dan lain-lain sebagainya, itu semuanya pertanyaan yang harus memang kita jawab gitu, yang harus kita jawab, yang harus kita tindak lanjutin untuk supaya tidak menjadi petani-petani di wilayah itu menjadi buntu. Saya mau berternak cacing, tapi saya nggak ngerti caranya seperti apa gitu. Makanya tadi Mas Indra sudah menjelaskan. Berarti ini bidangnya. Kemudian yang berikutnya, saya mau beli bibitnya dari mana? Itu nanti ada koordinasi dari dari DPP, dari pengurus. Jadi saya pikir semua permasalahan yang ada di teman-teman, baik itu di petaninya, baik itu di wilayahnya, itu semuanya nanti akan kita coba akomodir. Kita coba selesaikan secara bersama-sama. Nggak mungkin juga teman-teman bisa menyelesaikan sendiri, nggak mungkin juga pengurus nanti bisa menyelesaikan sendiri, pasti kita harus bersama-sama. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian yang seterusnya, teman-teman sekalian, pertemuan kita malam ini adalah pertemuan perdana. Ini pertemuan perdana, tidak ada yang bisa teman-teman mencatat dan mengambil kesimpulan dari pertemuan ini, karena memang di satu sisi setelah saya nanti sudahin pembicaraan saya, kita akan diskusi sama dengan yang disampaikan Mas Indra tadi. Silakan nanti posisi-posisi yang ada di kepengurusan itu coba kita lengkapin. Mana yang sangat dibutuhkan dan mana yang tidak sangat dibutuhkan, dan kemudian nanti ada teman-teman yang mungkin tadi juga ada yang masuk melalui chat bahwa saya sudah isi berkali-kali tapi belum terekam misalkan di kepengurusan. Itu juga malam ini kita catat semuanya. Nah, setelah pertemuan ini, maksud saya teman-teman sekalian, kita akan adakan rapat kerja ya, kalau dibilang raker lah mungkin, tapi dalam bentuk dalam bentuk Zoom meeting seperti ini juga. Saya pikir nggak ada masalah, nanti masing-masing kita buat program dulu, program dari bidang masing-masing. Kemudian perlu juga ada ada visi misinya, kita akan buat visi misinya. Nanti visinya kita coba rancang teman-teman sekalian. Kemudian misinya nanti kita coba inventarisir dari teman-teman. Artinya kan misi itu adalah tujuan akhir kita. Kita ingin seperti apa, kemudian langkah apa yang harus kita lakukan di bawah supaya visi tersebut bisa kita laksanakan gitu loh. Kemudian yang seterusnya teman-teman sekalian, kita perlu ada kesekretariatan mungkin ya, perlu ada kantor, perlu ada induk organisasi itu ada di mana dan sebagainya. Kalau saya pikir karena ini adalah merupakan inisiatif dari Mas Indra, saya pikir kalau untuk kantor pusat itu ataupun DPP itu adanya di Tegal, saya pikir, karena Pak Heri ada di sana, kemudian Pak Indra juga ada di sana, ada teman-teman yang lain juga ada di sana. Saya pikir kalau menurut saya lebih baik ada di Tegal gitu. Kemudian yang seterusnya teman-teman sekalian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini juga kita bicarakan dalam pertemuan pada malam hari ini. Artinya arahnya kemana, nanti ada diskusi-diskusi, makanya tadi ada chat juga yang kalau bisa nanti ada yang menulis ya. Tadi saya minta bantu ke Mas Heri untuk jadi notulis, artinya usulan dari teman-teman itu bagian dari bagian dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Jadi kalau anggaran dasar saya pikir standar, mungkin Mas Indra sudah sangat paham dengan itu karena itu kaitan dengan koperasi.
Kemudian kalau untuk anggaran rumah tangga apa maunya kita mau seperti apa dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, mungkin kita masih ingat apa yang terjadi dulu pada Badan Penyangga Cengkeh ya dulu ya, sempat ya dulu ada seperti itu, dan nggak ada salahnya kalau seandainya nanti apa yang kita inginkan itu adalah sama dengan itu, tapi tidak menjatuhkan petani cacing khususnya, tapi kita ingin mengangkat derajat dan martabat dari petani cacing. Jadi ternyata memang jadi peternak cacing itu bukan hal yang kotor gitu loh. Itu adalah suatu suatu usaha yang bagus, suatu usaha yang prospeknya sangat bagus gitu. Jadi sehingga nanti dengan demikian artinya lebih banyak lagi orang yang akan beternak cacing, itu yang kita harapkan. Kemudian untuk pelindung dan penasehat teman-teman sekalian, artinya memang kalau itu berkaitan dengan kementerian, berkaitan dengan dengan BPOM, Departemen Perdagangan dan sebagainya, mungkin saya bisa tembus karena posisi saya ada di Jakarta. Jadi tinggal teman-teman nanti mengusulkan siapa yang akan kita ajak untuk jadi penasehat, jadi pelindung kita, jadi pembina kita. Nanti tolong diinformasikan kepada saya ataupun kepada kita semua. Nanti saya mungkin akan tembusin. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada akte notaris kali teman-teman ya, harus ada akte notaris. Jadi itu pun nanti itu bagian dari administrasi yang harus kita siapkan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita akan coba merangkul semua itu. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pasti adalah banyak hal yang perlu kita kerjakan masih, dan nanti kita agendakan kapan kita pertemuan untuk yang berikutnya. Dan saya berharap kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah bergabung dalam kesempatan ini, insya Allah ada 20 peserta. Mudah-mudahan 20 peserta ini adalah sebagai penggagas dan juga sebagai penggerak awal, sehingga asosiasi kita ini bisa bisa eksis di ke depan harinya nanti. Saya kira demikian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada kekurangan, dan selebihnya nanti kita diskusi supaya ini semuanya nanti bisa terbahas semuanya. Saya kira itu. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman atas pemaparan yang luar biasa, jelas dan padat ya. Untuk sesi berikutnya kita diskusi ya. Monggo dari bapak-bapak yang hadir di sini, barangkali ada usulan atau apa untuk informasi data draft kepengurusan, apa ada masukan-masukan dari anggota yang hadir di sini, bisa disampaikan di acara Zoom meeting malam ini. Monggo kita buka untuk acara diskusi. Halo semuanya, teleponnya yang mau usul bisa dibuka. Pak Rahman kayaknya sudah buka, Mas Heri. Pak Rahman. Oh enggak, monggo Pak Rahman. Mohon dikenalkan dulu dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kemarin waktu jadi berita kemarin yang dicat itu, ketika saya ke Departemen Pertanian, setelah saya konsultasi dengan orang-orang pertanian, memang yang diperlukan itu legalitas awal. Dan legalitas awal itu prinsip dasar sebetulnya sertifikasi atau badan hukum.
Jadi tanpa itu memang tidak ada bisa untuk ada kegiatan yang bisa jelas. Suaranya diperbesar Pak, maksudnya didekati Pak. Kurang jelas. Pak Roman. Halo Pak Roman. Mikrofonnya dibuka Mas, Pak. Mikrofonnya dibuka Pak Roman. Halo. Oke, Pak. siap. Diulangi Pak. Ya. Jadi saya dari Kementerian di Ragunan Pertanian. Jadi satu prinsip bahwa perlu legalitas awal. Nah, legalitas itu menurut saya itu tidak harus total semua kepengurusan. Tapi beberapa yang punya pokok-pokok yang bisa disebutkan di awal. Dan itu nanti betul-betul di posisi awal. Jadi bisa menyusul. Legal itu kan bisa menyusul, Pak. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih, Mas. Tanpa legal itu memang tidak akan ada kegiatan yang bisa bergerak, Pak. Di situ intinya. Mungkin itu dulu. Halo. Ya, terima kasih Pak Roman. Ya, halo ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Maaf Pak, Pak Roman dari mana Pak? Saya dari Batner Pak, Rangkas Bitung. Rangkas Bitung ya, oke. Kontraktor Pak. Oh, kontraktor. Di PT Widya Pratama Internusa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin itu dulu awalnya. Ya Pak, Ya, terima Pak. kasih Pak Rohman dari Rangkas Bitung ya. Monggo Bapak-bapak yang hadir di sini ada lagi usulan. Mas Doni, Pak Riko, Pak Nur Salim, Pak Agus. Pak Doni Silakan. udah angkat tangan Pak. Yang lain langsung tuh yang ada angkat tangan atau langsung raise hand, diklik itu ada raise hand ya. Bisa ngomong atau di chat juga bisa Pak Heri. Itu di chat itu ada yang tanya juga, nanti bisa kita jawab. Jadi diakomodir dulu pertanyaannya, baru nanti jawab. Misal penanya 3 dulu atau 4 dulu, nanti kita jawab, kemudian berikutnya penanya lagi kayak gitu. Jadi biar tertib. Monggo Pak Heri lanjut. Iya. Pak Doni, Untuk Pak chatnya, Pak Doni ya. Ya. Iya. Monggo Pak Doni. Masih di mute Pak Doni. Speakernya dibuka dulu Pak Doni. Pak Doni, speakernya. Speakernya belum dibuka Pak Doni. Mic-nya diklik dulu. Mic-nya Pak Doni. Ya, nggak kedengeran. Halo Pak Doni, mic-nya tolong dibuka dulu. Doni nggak tanya Pak Doni, nggak tanya. Yang lain aja dulu, yang lain. Yang lain dulu. Oh iya, yang. Monggo yang lain, ya. Pak Adi itu resen. Pak Adi, ya monggo Pak Adi dari NTB. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adi. Saya Daryanto dari Mataram NTB. Ya. Cukup didengar suaranya ya? Ya, udah Pak, udah jelas Pak. Saya pensiunan dan baru mengenal budaya cacing mungkin 1-2 bulan yang baru mulai naik. Setelah nemu undangan buat membentuk
antusiasi dan saya tertarik sekali untuk bergabung di yang saya usulkan. Pertama, sama dengan yang Bapak tadi di awal, bahwa kita perlu punya legalitas organisasi ini. Kemudian yang sangat diperlukan utamanya seperti semacam tim marketing lah yang mencari pasar. Kemudian setelah itu kita perlu juga mempunyai semacam standar lah, atau SOP atau apa, atau QC yang nanti bisa menstandarisasi produk yang akan kita hasilkan. Standar yang bentuk basah bagaimana, standar bentuk kering bagaimana, apakah nanti ada genetisasi dan sebagainya. Mungkin perlu dibuat tim juga untuk itu. Kemudian juga bentuknya nanti untuk sebagai apa ya, usahanya. Maksud saya, katakanlah kita membentuk semacam koperasi untuk sebagai arena menyalurkan produk kita. Kemudian kita kan terdiri dari berbagai daerah yang jaraknya sangat bervariasi. Katakanlah nanti pengirimannya persentral di Tegal, tapi kan dari banyak daerah akan mengirim ke Tegal. Masing-masing daerah akan beda biayanya. Nah, itu mungkin nanti jadi pertimbangan di pengurus bagaimana menentukan, mungkin bentuknya ada kuota dari provinsi, setiap provinsi kuotanya sekian ton. Nah, terlepas berapa yang biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman, nanti itu yang dipakai sebagai dasar dari asosiasi untuk sebagai harga penawaran lah, semacam itu. Karena kalau dilepaskan sebagai harga terendah ya otomatis yang paling dekat dengan Tegal yang memenuhi persyaratan itu masuk ke sana. Mungkin itu dulu, barangkali sudah langsung terlalu teknis untuk di awal, tapi barangkali bisa jadi starting lah untuk bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dari Mataram ya, PNTB ya. Ini sudah ada 4 ya pertanyaan. Dari Pak Agus ini menanyakan untuk kepengurusan apakah ada pendampingan yang perlu dibuang atau apa ada tambahan. Dan ada yang menanyakan sumber pendanaan legalitas. Untuk Pak Adi mengenai penjualan dan harga, nanti kita bentuk kepengurusan dulu Pak. Jadi pembahasannya nanti jawabannya menyusul ya Pak. Benar Pak Lukman? Mas Heri benar. Jadi malam, Benar. ya. Jadi malam ini kita fokus untuk kepengurusan dulu Pak. Ini monggo dilanjut Pak. Tadi sekedar usulan aja Pak untuk diskusi. Mungkin di lain kesempatan dibahas mengenai itu. Malam ini saya setuju untuk fokuskan ke pengurusan. Ya, betul. Monggo Mas Indra untuk perampingan kepengurusan gimana? Ya, makasih. Ini tak jawab untuk perampingan. Kita fokus untuk pertama pada kepengurusan dulu. Silahkan nanti ada yang belum masuk, nanti langsung saya ketik saja ya. Di sini langsung komunikasi lah. Ini saya share lagi data kepengurusan yang tadi sudah saya tak share lagi. Boleh usul? Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, silakan Sudah. ada usulan di sini. Ketua Umum Pak Luman yang tadi sudah di itu, ya silakan Pak. Ada yang belum masuk tadi siapa kira-kira? Sudah ngisi Ya. tapi belum kerekam. Ya ini makanya ini tak data dulu. Silakan nanti kalau misal ada yang belum masuk, nanti tak masukkan atau yang perlu direvisi ya. Ini ada Ketua Umum Pak Lukman, kemudian ada Wakil Ketua 1 itu Pak Hiri. Wakil Ketua 2 Mas Soleh. Ini Mas Soleh ada nggak ya di sini? Soleh Fendi ada. Halo? Belum ada Pak. Nggak ada ya. Yes, nanti kita hubungi. Nanti ini
biar di grup kita share lagi kalau sudah memang masih ada. Kemudian ini Mas Wawan atau Pak Wawan ini mana ini? Ada nggak di sini? Halo, ada? Mohon izin. Ya, silakan. Dari minggu kemarin saya memang udah mengisi tapi tidak ada. Tapi tadi saya coba isi lagi, siapa tahu tadi baru banget saya isi. Mudah-mudahan sekarang udah masuk ke dalam kepengurusan koordinator. Koordinator apa? Kita di Jawa Barat, Mas. Di Jawa Barat, Mas. Di Jawa Barat. Wilayah. Namanya siapa tadi? Julmi. Ini ada udah Udah. Purwakarta. Ya, Purwakarta ya? baru banget. Ya, Iya, udah siap. teman. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini kita kembali lagi di awal. Untuk Mas Wawan itu ada ini dari sini. Mungkin gini Mas Indra, maaf Gimana? sedikit saya potong. Apa namanya, ini kan mungkin ada teman-teman yang tidak bisa ikut karena ada kesibukan lain, mungkin seperti itu. Iya. Tapi yang udah ada itu nanti kita coba hubungin Mas Indra. Iya, oke. Kita coba hubungin. Tapi yang ada di sini kalau ada yang belum masuk, ya kita coba sarankan untuk dimasukkan aja. Tapi kalau yang sudah tertulis tapi orangnya nggak ada, mungkin ada halangan seperti itu. Ya. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada Pak Soleh, kemudian Pak Wawan. Nanti kalau misalnya tidak bergabung di sini, nanti kami coba hubungin ini. Kemudian untuk sekretaris ini saya, kemudian Pak Ahmad Nuridin ada di sini ya? Apa enggak ada di sini? Kalau enggak ada, ini kita mau rampingkan atau mau kayak gini sistemnya sama sekretaris atau gimana ini? Nah, teman-teman ada masukan untuk draftnya ini. Ini kurang satu ini. Kalau satu enggak ada, siapin ada yang mau masuk di sini. Berarti ini sekretarisnya yang ada 3 sekretaris atau cuman cukup 2 atau gimana? Ada masukan? Cukup 2 cukup Pak sekretaris. 2 aja. Mas Heri, Pak Heri. Ya. Gimana? Untuk sekretaris ini perlu tambah Ya, 2 satu aja lagi. cukup, Pak. 2 aja cukup. Ya, cukup. Ya udah, ini 2 ada cukup. Tak buang. Untuk yang ini wakil ketua 1, 2, 3 tetap ya. Berarti tidak ada perubahan. Dari teman-teman yang lain boleh silakan kalau ada komentar lebih enak ketimbang kemarin ngobrol di WA ya, terlalu banyak istilahnya, mendingan di sini kita diskusinya. Monggo yang lain yang kemarin aktif kayak di sini ada Akang ya, terus ada Mas Agus itu baru gabung, silahkan kita diskusi di sini jadi lebih enak. Ini tadi di sekretaris ada 2, kemudian wakil sekretaris ini ada 2 juga, cukup ya? Cukup 2. Cukup ya, oke, ini hapus. Kemudian bendahara di sini ada 3. Apa ini wakilnya kosong, mau ada yang masuk di sini silakan. Ada masukan? 2 aja, itu yang 3 masukan wakil bendahara aja. Yang ini masukan ya. Ada lagi yang perlu dimasukkan di sini, siapa yang belum masuk di bendahara ini biar ada wakilnya. Bendahara cukup 1, wakil 2 Pak. Bendahara 1, wakil 2 gitu. Oh Pak, itu Oke. lebih efektif itu. Oke, siap. Nah, ini tak masukkan. Ini berarti ya, udah, berarti bendaharanya 1. Ini ikutnya berarti bendahara umum ya. Ini bendahara umum. Kemudian wakil bendaharanya 2 gitu ya. Betul Pak, lebih efektif itu. Oke. Kita hapus. Ini kita hapus. Nah, sekarang bidang. Berarti ini sudah
sudah terisi semuanya. Ketua umum, wakil ketua 1, 2, 3, sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian wakil sekretaris ada 2, bendahara umum 1, wakil bendahara 2. Ini cukup ya? Sudah. Berikutnya berikutnya di bidang. Ini di bidang ada lead bank. Ini siapa yang mau masuk ini? Monggo silakan, ada masukan dari teman-teman. Kira-kira yang dimasukkan siapa? Kemarin ada yang mahasiswa itu dari mana ya? Dari Bogor ya kalau nggak salah, IPB. Gitu. Itu Mas Agus ya. Halo Mas Agus. Ya memang harus akademisi itu Pak. Ya silakan Mas Agus, barangkali ada komentar. Gimana, ini ada masukan lagi selain itu? Barangkali ada lead power organisasi kelembagaan yang ada masukan. Apa mau dihilangkan lead bank? Nah Pak, Apa bidang lead bank organisasi mau dihilangkan? Nggak ada yang masuk. nanti hubungannya dengan itu sih penelitian dan sebagainya. Nanti ini penting ini. Bidang-bidang Oke. itu saya pikir tetap aja, cuma orangnya aja yang kita tunggu mungkin nanti ada yang masuk. Ini perlu cari orang ini. Nanti kita Ini yang Mas Agus itu barangkali ada teman-teman yang cocok di sini. Jadi di organisasi ini, kelembagaan ini, di Litbang itu perlu orang-orang yang ngerti di bidangnya. Ya ini nanti lanjut Yang saja di sini- dulu ya. Di sini ada nggak yang mau masuk ke Litbang? Zoom tapi belum daftar, Pak. Ada enggak? Yang ikut silakan. Zoom tapi belum masuk ke pengurusan. Ya banyak. Di kepengurusan itu totalnya ada berapa ini? Di Mungkin sini ada untuk lead bank kita banyak, bisa banyak. nanti menggunakan unsur-unsur dari akademisi Pak. Iya boleh. Nanti coba Merekrut untuk setelah dari unsur-unsur awalnya Pak. Lead bank itu kan bicara kepenelitian. Nah itu biasanya dari IPB, ITB, seperti itu Pak mungkin. Nanti mungkin ada kawan-kawan yang bisa masuk ke sana, bisa kita usulkan. Mungkin itu Pak, usul kami. ya. Ya boleh, nanti kita lanjut aja dulu ya. Nanti kita coba cari orang-orangnya yang untuk khusus di Litbang ini, minta bantuan Mas Agus kemarin yang dari IPB kalau nggak salah. Kemudian di sini ada lagi yang perdagangan dan ekspor impor. Ini hari ini tidak ikut ya, mungkin lagi ada kesibukan. Bu Makcik ya, ini Makcik saya juga bingung ini ngomongnya kadang apa ya, bahasanya kurang memahami saya kadang kalau di secara ngobrol secara langsung. Tapi kalau WA memang paham, tapi kalau ngobrol secara langsung kadang saya juga bingung ini, bahasanya bahasa Melayu tapi kadang kurang memahami. Nah, tapi setidaknya dia masih mau untuk membantu, masukan-masukan juga bagus untuk terkait dengan ekspor ya. Di sini ada Catherine, ada Baset, kemudian ada Pak Sunyata. Ada ini di sini ada Pak Sunyata Kurniawan. Halo, ada? Enggak ada ya, ada Pak Tito. Itu juga enggak ada ya. Udah ini perdagangan udah cukup ya. Udah cukup, ada yang mewakili dari luar dan ada yang mewakili dari dalam ya. Nah, nanti tinggal kita hubungi mereka, aktifkan lagi kalau memang ini sudah disepakati bersama. Kemudian ada pengembangan dan jaringan usaha. Di sini ada Mas Rahman, Pak Hendri, ada Mas Didik. Ya. Ada nggak di sini nih untuk pengembangan? Ada orangnya nggak di sini? Saya Pak.
Ada apa siapa? Pak Rahman. Pak Rahman. Iya, Pak Rahman tadi. Ya, Pak Rahman ini dari pengembangan jaringan usaha dan perindustrian investasi. Ya, jadi ini untuk pengembangan usaha, kemudian nanti hubungannya dengan kerjasama dengan industri dan investasi yang mau invest ya ke kita, mencari link-link untuk invest. Ini 3 aja cukup ya. Berarti ada kedua, ada ini. Ya, Pak. Gimana? Satu lagi, ini diperlukan orang yang dari bidang dinas, Pak, harusnya. Iya. Ya, makanya kan kalau misal ada masukan dari teman-teman dari dinas, ya monggo nanti kita masukkan. Gitu loh. Ya, Kalau Pak. misal ada, nanti bisa dimasukkan monggo. Jadi sekali lagi di pengurusan ini, ya terutama yang bagian-bagian vital ya, ibaratnya yang umum itu tidak harus dari orang-orang cacing sebenarnya, termasuk penasehat, pembina itu kalau misal orang itu mau bergabung, contoh di bendahara juga sama, bendahara nggak mesti harus orang cacing di sini. Barangkali ada yang mau jadi bendahara, ya silahkan di sini. Tapi kembali lagi kalau misal ada yang kompeten ya dimasukkan. Misal ada dari teman-teman yang berbicara cacing ya kita masukkan. Tapi kalau memang tidak ada ya tidak harus dari, menurut saya tidak harus dari orang cacing. Contoh di Litbang ini juga tidak harus orang yang berkecimpung di dunia cacing ya, Litbang penelitian gitu loh ini di sini. Ini mungkin dari dinas yang lain bisa ikut itu. Monggo silakan teman-teman yang mau apa istilahnya, teman yang ada di dinas atau apa mau dimasukkan ya silahkan, nanti tinggal kita masukkan ke draft ini. Itu ya, jadi ini di investasi perlu ada tambahan apa enggak ini di sini? Kalau ada tambahan apa enggak? Kalau itu perlu, Pak, sebetulnya satu, Pak. Satu lagi. Ya udah. Berarti tambahan 1 ya nanti ya, atau mungkin barangkali ada 2 lah ya nanti. Dari itu kaitannya malah lebih ke arah kompetensiasi, ke arah dana, Pak. Iya betul. Iya memang di sini investasi. Memang diperlukan orang yang bisa dinas, Pak, tetap harus di dinas. Boleh. Nah, nanti tinggal di Kita orang swasta, Pak, tetap harus ada pesan. Ini penting ini. Iya. Iya, silakan, makanya kan di sini kita saling membantu ya, membantu. Barangkali ada teman-teman di sini punya link atau channel di dinas atau apa, silakan bisa dihubungi. Kalau memang bersedia kita masukkan. Termasuk kalau ini juga sama di Dewan Penasehat ini, mungkin di kementerian nanti yang Dewan Penasehat, pengawas itu kita kalau sudah terbentuk pengurusan kita tawari ke Kementerian Pertanian, Peternakan kayak gitu. Ini mungkin ada tambahan, nanti kami tunggu ya Pak untuk pengembangan investasi ini. Barangkali mau nanti segera hubungi ya Pak. Usulan boleh? Ya, boleh. Silakan. Kalau untuk Dewan Penasehat mungkin setidaknya untuk saat ini kalau memang tidak ada nggak apa-apa Mas. Saya coba bantu di sini di Kota Purwakarta untuk bagaimana bisa jadi Pak Kang Deddy Mulyadi untuk jadi penasehat kita. Ya, oke, siap. Ya. Cuman kan untuk masuk ke sana kan memang harus cepat-cepat dulu dibentuk keorganisasian kepengurusannya dulu. Kalau udah selesai udah terbentuk, baru saya coba untuk ambil langkah ke situ, Mas. Oke, siap. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nanti selanjutnya kalau ini sudah terbentuk, kita mencari ya tadi penasehat dan pengawas. Ya, yang penting kita sepakati dulu itu kepengurusan yang ini dulu, yang harian. Lanjut ya. Ini tadi investasi. Tadi nunggu dari dinas informasinya, kita masukkan ke sini.
Kemudian di yang keempat, pengembangan UMKM dan koperasi. Di sini ada Pak Muslimin dan Awaludin dari Goa atau Makassar. Itu perlu atau tidak usah di nomor 4 ini dari teman-teman masukan yang nomor 4 ini. Pengembangan UMKM, koperasi, ekonomi syariah dan berusaha. Perlu atau tidak? Kalau tidak nanti ini tak alihkan Pak Muslimin dan Awaludin ini. Gimana? Monggo masukan. Kalau menurut saya sih tetap Pak Indra. Tetap kalau tetap di sini cuma ada 2. Mau tawari yang lain atau gimana, Pak Lukman? Kalau menurut saya kita tunggu Pak. Kita tunggu, kita tawar ke yang lain boleh. Ya. Ataupun ada yang mengisi juga apa-apa. Ya silakan di sini barangkali ada yang belum masuk atau memang mau pindah ya yang sudah kemana, misal database mau pindah ke sini, pengembangan silakan. Ada yang mau masuk ke sini atau pindah ke UMKM, koperasi? Monggo yang lain ya, Pak Riko, kemudian yang lain ini Mas Akang atau Akang ini. Silakan barangkali ada masukan. Nanti Mas Alvin nanti masuk Pak. Siapa? Alvin. Mas Alvin dari Dinas Koperasi. Oh, ya. Oke, nanti masukan ya. Yeah. Nanti tinggal dihubungi saja ya Mas, jadi Mas Alvinnya tak. Iya. Insya Allah mau nanti. Ya, terus yang lain barangkali ada masukan lagi teman-temannya dari Dinas Koperasi ya mau dimasukkan, silahkan dihubungi dulu orangnya. Kalau memang bersedia nanti tinggal isi masukan ke sini di pengembangan koperasi dan UMKM di sini. Silahkan. Kita lanjut ya, sambil nunggu. Intinya kita nanti sepakati kurang lebih maksimal 1 minggu lah ya, jangan lama-lama. Kita penuhi ya, jadi biar cepat selesai. Jadi ini butuh bantuan yang lain, teman-teman yang punya link channel ke dinas atau kemana kita tawari, kalau misal mau langsung dimasukkan ke sini, jadi cepat jadinya untuk kegiatan ini atau kepengurusan ini. Berikutnya di humas. Humas ini perlu apa tidak? Apa digabungkan dengan yang ini? Ini atau tetap gimana Pak Lukman? Yang humas dengan organisasi hubungan kerjasama ini antar lembaga atau gimana Pak Lukman? Humas perlu Pak Indra. Humas perlu ya? Humas perlu. Ya kalau perlu di sini ada Pak Nur Wahid, ada Mas Aditya Cirebon, Mas Hendra, Pak Nur Salim. Di sini ada Pak Nur Salim ya. Pak Nur Salim ikut ke Humas. Pak Nur Salim dari Kebumen. Ya betul. Ya itu Pak Nur Salim sudah ada suaranya, berarti ya siap untuk di Humas. Nanti ini sudah Ya, 4. Ya, udah siap. Tapi ketuanya tidak ada ini. Pak Nur Salim ketua aja ya, Pak? Enggak. Itu digeser aja nomor 1 ke atas. Udah ini tak geser, berarti masuk ke atas. Soalnya di sini malah humas koordinatornya atau ketuanya tidak ada. Cewes. Ya ini juga tidak harus 4 ya, apa mungkin 3 aja, kalau misal cukup ya 3 ya Pak Lukman. Iya. Mesti 4 ya Pak Lukman ya. Itu humas ini cukup ya, 4 orang, ada Pak Nur Wahid, Aditya. Kalau cukup ini tak hapus, berarti nomor 4 ini. Gimana Pak? Ya, cukup. Cukup ya? Cukup. Hapus. Berikutnya hukum dan advokasi. Silakan ada teman-teman yang mungkin punya kenalan link ke
apa ya, notaris apa ke pengacara ya, advokat, monggo silakan nanti bisa dimasukkan ke sini. Betul. Betul. Iya Pak Lukman. Halo? Ya, ya itu Pak Rahman mau ngomong, Pak. Iya, monggo Pak Silakan Pak Rahman. Rahman. Usul nanti mungkin adik saya bisa nanti kan sebagai pengacara sekaligus Siap. advokasi. Itu Pak. Ya, siap. Nanti kalau misal bersedia sudah dihubungin adiknya, itu nanti bisa dimasukkan ya Pak, nanti untuk hukum dan Kan memang advokasi. hukum dan advokasi tidak harus jadi pengusaha cacing. Enggak, Seperti apa ya? enggak. Iya, tadi kan saya udah bilang di Ya. sini enggak mesti semuanya harus orang-orang yang budaya cacing, Pak. Enggak harus. Jadi memang kita cari yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan posisi. Ya, jadi enggak harus posisi ini semuanya diisi oleh orang peternak cacing, enggak. Ya, makanya kan monggo silakan yang punya link bisa dimasukkan. Kalau untuk notaris memang menurut saya hukum dan advokasi tidak perlu notaris, karena notaris itu biasanya kita hanya untuk ketika insiden, ketika diperlukan saja notaris. Iya, Kecuali itu sudah jadi lembaga, baru kita bisa masukkan akte notaris sekaligus. Jadi tidak perlu notaris, karena notaris hanya untuk sebagai akta. Kan gitu ya Pak ya? Mungkin. Ya, betul. Yang perlu advokasi, yang perlu pengacara advokasi. Karena mungkin bisa kita bantu. Oke, siap. Ya, nanti silakan yang lain barangkali punya kenalan di advokasi bisa dimasukkan. Ini ada kalau misal 2 cukup ya nanti 2, kalau ya minimal 2 lah, nanti dicari orang lagi ya selain 2, Pak. Ya, ini ada ketua sama wakil lah di situ. Ya, ini sambil nunggu kita lanjut ya, berarti advokasi sudah, tinggal nunggu dihubungin yang bersangkutan. Berikutnya informasi dan teknologi. Di sini ada Pak Hagan, terus Pak Ahmad Basori. Ada nggak di sini nih? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, nanti kami hubungin untuk Pak Hagan dan Ahmad Basori ini. Ini saya runcingkan lagi ya. Jadi istilahnya apa ya? Di grup DPP itu kan masuk banyak. Itu masuk banyak, kita belum mendeteksi apakah mereka sudah ngisi semua atau memang belum. Makanya kan kalau yang belum ada posisi, kita tawari, kalau enggak ya berarti dikeluarkan dari grup DPP. Nah, berarti kalau dia sudah bersedia otomatis harus mengisi. Harus mengisi formasi yang ada di sini. Kelihatannya ada beberapa yang belum mengisi nih, masuk DPP tapi nggak ngisi gitu. Jadi kalau sudah mengisi ini otomatis sudah siap lah. Nanti kita sharing disaring lagi siapa yang sudah masuk dan yang belum di grup. Ini ada 2, informasi dan teknologi. Ada tambahan, silakan teman-teman. Siapa tambahannya ini? Untuk informasi penting ini. Membuat website ya, kemudian websitenya kenapa Pak? Di WA tadi ada itu yang mau masuk ke teknologi. Itu tadi Pak. Siapa ya? Riko, Pak Riko. Silakan Pak Riko. Riko. Hadir Pak, hadir ya. Ya, Riko masuk ke ya itu. Masuk ya. Riko Teknologi. dari mana Mas Riko? Saya dari Banyuwangi. Banyuwangi Ya, kebetulan saya kuliah di teknik lingkungan, jadinya pengembangan limbah organik. Ya. Mungkin saya bisa mengembangkan cacing ini, bukan cacing aja yang kita jual, tapi pupuk cair dan pupuk padatnya juga, dan hasil dari. Ini dengan Mas siapa ya? Siapa? Riko. Nama lengkap. Riko Anggari. Riko masuknya mau ke mana? Ke informasi teknologi apa Litbang, Mas? Litbang harusnya Pak itu. Litbang ya. Oke, sementara tak tulis dulu di sini nama Riko ya. Ya.
Ya, ini tak masukkan. Mas Riko silahkan nanti barangkali ada teman-teman tidak harus dari budidaya cacing ya, teman-teman yang mau ke Litbang silahkan yang ngerti tentang penelitian ini untuk pengembangan. Oh, siap. Ya, Siap. ya. Terima kasih Mas Riko. Ya, sama. Ya, kemudian ini informasi teknologi siapa yang mau masuk lagi yang mungkin belum di sini atau mau geser di anggota database itu ada Pak Robin, kemudian ada Mas Dodo, itu ada 5 orang. Mau ada yang mau pindah ke informasi dan teknologi? Monggo, ada tambahan? Atau Pak Alauddin atau Mas Akang? Silakan. Ya, kita sharing di sini. Kita ngobrol ya. Kelihatannya di WA itu rame temen ya, rame. Ya, makanya kan lebih enak kita ngobrol kayak gini. Ya, kalau di WA kan kadang persepsinya beda-beda menangkapnya, mendingan kita ngobrol di sini. Silakan. Untuk informasi dan teknologi gimana? Sementara ini dulu. Dua dulu. Ambil mencari yang lain ya. Ya Pak Numan. Apa di database ini perlu dimasukkan di atas? Iya, 3 aja itu yang wakilnya. Yang wakilnya 3 aja. Wakilnya 3 aja. Berarti ini tak masukkan ya Pak. Oke. Apa database dimasukkan ini aja Pak Heri atau Pak Lukman? Informasi dan teknologi. Ya, kemudian keanggotaan, ya ini database ya, sama teknologi jadikan satu, atau gimana? Kalau informasi berarti terkait dengan informasi kegiatan yang ada di APC ini. Ya, tadi melalui kita buat website, Facebook, kemudian Instagram, ini kerjanya, mensosialisasikan melalui teknologi. Kalau yang ini IT ya, ini IT-nya. Tapi kalau yang ini itu khusus untuk database-nya. Berarti kalau ada anggota baru, nanti yang merekap ini, yang memasukkan datanya. Jadi disendirikan atau mau digabung? Monggo masukannya. Disendirikan, Pak. Oh, sendirikan aja. Ya. Dirikan aja. Oke. Karena kaitan dengan organisasi database itu kan di sekretaris sebenarnya. Tapi kalau teknologi itu kan produk dari teknologi itu ya bisa disebarluaskan melalui media-media gitu kan. Berarti gimana, ini tetap ada organisasi keanggotaan dan database, tetap ya? Tetap enggak. Ya tetap. Untuk informasi ini berarti di pangkas lagi atau ada masukan di sini satu lagi untuk informasi teknologi? Apa ini Abdurrahman mau dimasukkan ke atas? Kita masukkan biar 3-3. Malah lebih baik dipangkas Pak, yang organisasi itu lebih banyak nanti kegiatannya itu Pak. Yang ini ya? Iya. Berarti ini cukup segini aja. Cukup Pak, kalau yang informasi mungkin Bapak ya. Tapi kalau yang organisasi ini lebih baik. Malah jangan dipindah. Iya. Jangan dipindah. Ya. Karena itu lebih banyak kegiatannya di organisasi nanti Pak. Organisasi keanggotaan. Ini 4 aja cukup. Yang ini 3 berarti. Informasi teknologi. Atau ini cuman 2 saja cukup. Ini Yogi masuk lagi ke sini. Ya memang kalau misal mau informasi teknologi, ibaratnya 1 atau 2 aja cukup sih, memang tidak membutuhkan orang banyak. Ya itu Pak Yogi masuk kelas kembali aja Pak. Ya udah ya, oke. Ini berarti 2 aja cukup ya. 2 cukup ya, berarti Pak Yogi kembali. Ya kayak gini ya, berarti ini cuma 2 ya. Cukup Pak. Ya sini 2, ini tak 2. 2 aja, ini ada 4 ya, ketua Pak Jarot.
Kemudian di sini ada selanjutnya hubungan kerjasama antar lembaga. Monggo ada masukan yang nomor 9 ini. Tetap atau dirubah atau digabung? Masuknya organisasi ya Pak. Organisasi ini, yang ini? Bukan organisasi ya. Berarti ini dihapus atau gimana? Pak Lukman, ada masukan Pak Lukman? Hubungan kerjasama antar lembaga. Dengan Gimana Pak? kalau judulnya tetap kali, apa kerangkanya tetap ada hubungan kerjasama antar lembaga. Cuma kalau anggotanya yang perlu kita Tambahi. masukkan kali. Tambahi. Ya monggo ada ada masukan ini untuk tambahan dari hubungan kerjasama antar lembaga, mungkin tambah 2 saja cukup ya. Wakilnya 2, ketua 1. Monggo ada masukan yang lain. Barangkali untuk hubungan kerjasama antar lembaga ada link atau teman yang mau masuk ke sini. Ada? Nah, kalau belum ada, ya nanti kita sambil jalan cari lagi untuk tambahan 2 atau 3 lah ya, ini di wakilnya. Lanjut untuk kesejahteraan dan sosial. Ini ada 1 masuk, Syaful Bahri. Ini kesejahteraan untuk kesejahteraan anggota ya. Anggota kita dan sosial masyarakat sekeliling kita, apa yang tadi sudah saya jelaskan. Ini juga perlu ya? Itu perlu sekali, jangan cuma 1 itu. Oke, iya silakan ada masukan. Siapa nanti yang dimasukkan ke sini nanti? Kita cari orang-orangnya dulu, kita fikan. Ya pengen cepat berarti saat kita kasih waktu untuk 1 minggu lah kita cari orang yang masuk di Litbang tadi kurang kesejahteraan dan sebagainya. Kalau nggak ada masukan untuk kesejahteraan dan sosial, lanjut lagi sumber daya manusia, SDM dan pembinaan tenaga kerja. Nah ini apa digabungkan dengan ini di atas organisasi. Ya, atau tetap ada ini? Tetap ada. Kalau menurut saya digabungkan di nomor 10, Pak. Yang ini? Nomor 10, Pak. Yang ya, nomor 11. Yang ini. Kesejahteraan dan sosial itu digabung dengan SDM. Yang nomor 11 masuk ke nomor 10. Itu sudah termasuk, Pak. Menurut saya tapi. Monggo yang lain ada masukan, Pak Lukman? Ini ada masukan 11 dimasukkan ke 10. Agak beda Pak ini ya, Pak Rahman ya. Kayaknya agak beda deh. Soalnya kalau untuk apa namanya SDM ini kita butuh sebenarnya. Jadi untuk pelatihan gitu kan. Iya betul memang. Pelatihan ada sendiri apa tadi? Nanti di sini ada pelatihan. Ya. Apa ini digabung sumber daya manusia, pembinaan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial gitu. Ini jadikan 1. Sumber daya manusia. Bisa ya. Ya Pak Rahman bisa ya kayaknya ya. Karena memang pelatihan ada ya. Sosial itu kan sudah rame Pak. Sekaligus nanti. Ya jadikan 1 berarti ya. Bisa. Ya, jadikan 1 itu lebih baik. Jadi kita sekaligus intern dan ekstern. Oke. Ya bisa itu. Nah, kayak gini aja ya. Sumber daya manusia, pembinaan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial gitu. Ya betul Pak.
Karena itu kan tinggal subbidangnya saja, subbidang kerjanya ditambah paling kan seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini Pak Saiful tak masukkan ke ketua, terus ada Pak Ginanjar sama Mas Zaini gitu. Ini saya hapus. Monggo selanjutnya di nomor ini tadi 11 berarti ini pembinaan dan pendidikan pelatihan. Ini cukup atau gimana? 4 berarti ada ketua Pak Gus, Pak Rahman, Adnan, Purnomo. Sudah cukup? Cukup ya? 3 aja ya. 4. Ya, 4 ini tapos. Berikutnya infrastruktur dan properti, perlu ada apa enggak ini? Yang nomor 12. Perlu? Pak tidak ada. 12 sudah ada pengangkutan, transportasi, dan pergudangan, Pak ya? Iya. Kalau dihapus nggak apa-apa kali, kalau menurut saya. Yang lain, Bapak Ibu, teman-teman. Monggo, sudah masukkan. Yang 12, 13 ini gimana? Yang perlu dihapus yang mana? Atau mau digabungkan atau gimana? Monggo, silakan. Yang 13 dihapus saja, Pak. Yang 13 dihapus saja ya. Ya. Terus infrastruktur perlu? Kalau nyatet, Pak. Enggak. Jika kalau nyatet, pokoknya yang penting catat. Mana? Masalah. Urung jadi. Makanya kalau nyatet pokoknya. Kalau habis nih, Ada penyempit. berapa? Yang 12 kayaknya dihapus kali, Pak Indra. Yang mana? Yang 12 Infrastruktur. properti. Ini dihapus. Iya. Ini dihapus. Ya. Terus Pengangkutan. yang pengangkutan. Jadi infrastruktur dan properti ditambah transportasi. Gimana ini dihapus apa enggak nomor 12? Iya Pak Lukman. Kalau saya Untuk pengangkutan insya Allah dari Lampung siap. Nah ini yang transportasi, nah ini juga penting karena mungkin nangani tentang transportasi antar wilayah dan itu ya antar nanti. Mungkin jadi di kata-katanya dibuang nomor 12, cuma dimasukkan ke pengangkutannya dibuang, transportasi, infrastruktur dan properti, Pak. Ini di infrastruktur dan properti. Ditambah dan transportasi. Transportasi infrastruktur kayak gini. Ya, dimasukkan ke 13. Pengangkutannya dibuang. Transportasi sudah sama dengan pengangkutan, Pak. Ya. Berarti transportasi, infrastruktur dan properti itu aja. Betul, Pak. Oh, berarti yang ini nomor 13 terhapus ya. Kayak gini. Kayak gini. Iya. Oke. Ini tinggal nunggu kekurangannya berarti. Berarti transportasi, infrastruktur dan properti. Sudah, ini tinggal nanti nambahi yang belum masuk. Berikutnya nomor 13. Ini gimana? Perlu atau tidak usah? Yang ini? Yang 5 ini 13 ini. Perlu apa tidak usah? Dimasukkan, Pak. Pengadaan barang Pak Ahmad Walid masuk ke transportasi dan infrastruktur, Pak. Karena kan pengadaan barang termasuk
infrastruktur. Iya. Ya, pengadaan barang dan jasa itu termasuk. Oke. Berarti masuk sini. Iya, Muhammad Walid. Ya. Transportasi. Ya. Ini berarti hapus ya. Pengadaan barang. Hapus. Hapus. Oke. Nah, kita sudah selesai. Sekarang tinggal di koordinator. Ini terakhir di koordinator. Berarti 13. Ya, 13 di koordinator. Nah, di koordinator ini memang ini semua mencakup wilayah ya. Apa ini perlu atau tidak usah ya untuk DPP? Apa nanti koordinator ini nanti masuk ke langsung ke pengurusan DPW ya atau gimana? Monggo saran dari yang lain. Perlu ada enggak di sini DPP koordinator wilayah? Perlu Pak Indra. Perlu. Tetap boleh menyusul Pak. Tetap ada, Rahman. Harus ada Pak. Ya udah kalau ada. Ya, ini berarti yang masih kosong memang ada. Di sini ada beberapa wilayah yang mungkin ya, mungkin tidak ada petani atau peternak cacing di situ ya. Contoh di Aceh. Nggak tahu di Aceh ada apa enggak itu di grup itu. Karena di grup saya belum lihat ada orang Aceh ya yang beda cacing. Ini perlu sosialisasi ini di wilayah ini. Ini gimana ini yang masih kosong gimana? Yang masih kosong misalkan tetap harus ada Pak, karena itu kan nama-nama provinsi. Masalah masuk atau tidak masuknya nanti biarkan saja menyusul kalau memang ada. Berarti Dan bisa saja nanti di masa yang akan datang provinsi lain ikut kan gitu ya Pak ya. Mungkin Aceh lagi orang Bandung misal main-main ke Aceh ternyata kan kita tidak tahu Pak itu. Iya. Mungkin. Ini gimana ini? Ini masih kosong, enaknya gimana? Kepengurusan kosong ya kalau di SK kan nanti kelihatan nggak enak ya. Maksudnya ini kan harus diisi juga. Itu ada awal solusi. Memang tidak perlu dulu Pak. Kalau yang sampai seminggu mungkin tidak ada berita ya terpaksa dihapus dulu, tetapi nanti di dalam internnya harus ada Pak tetap. Iya, iya. Gimana Pak Lukman? Ya sama dengan Pak Rahman, Pak Indra. Kita kosongkan dulu. Oke, kosongkan dulu ya. Berikutnya di Provinsi Sumatera Utara, di sini sudah ada 3, sudah terpenuhi ya di sini. Mudah-mudahan ini masih ada di grup orang-orang ini tidak keluar ya. Kemarin kelihatannya ada beberapa yang keluar. Nanti cross check lagi aja ini. Nanti kami hubungi lagi orang-orangnya. Berikutnya di Sumatera Barat. Di sini cuma ada 1. Ada yang dari Sumatera Barat di sini? Atau temannya atau yang lain silakan. Ada yang dari Sumatera Barat provinsi. Ini baru ada 1 ini. Nggak ada ya. Lanjut di Riau. Riau di sini ada Akang ya tadi. Suaranya belum Mas Akang mana ini? Masih ada nggak ya di sini? Ini ada di Riau. Iya. Atau suaranya belum muncul ini Mas Akang. Kemudian M Ali, Safebri ya di sini ada 3 sudah ada terpenuhi. Kemudian di Kepulauan Riau di sini belum, masih kosong. Jambi masih kosong. Sumatera Selatan ada yang Jambi nggak di sini? Nggak ada ya. Sumatera Selatan ada 1. Barangkali nanti ada nambahi. Kemudian di Bangka Belitung kosong. Bengkulu juga kosong. Terus Lampung ini juga luar biasa di Lampung. Ya, ada beberapa. Nah, ini besar-besar ini yang sudah pengalaman di ini Lampung ini. Orang-orangnya sudah terpenuhi di sini, malah ada 4 ya di sini. Lanjut di DKI, Pak Lukman. DKI itu baru 1. Iya, ada teman atau gimana Pak Lukman yang dari DKI Pak? Siap, nanti DKI nanti saya masukin Pak.
Oke, ya, matur suwun. Kemudian lanjut di Jawa Barat. Jawa Barat sudah. Jawa Barat ada tambahan. Bandung itu banyak ini. Bandung, Jawa Barat, Purwakarta. Nah, ada yang mau masuk ke sini Jawa Barat lagi? Paling ada yang belum dimasukkan di Jawa Barat. Ada? Kalau belum ada atau mungkin nanti mau dimasukkan, silakan nanti ditambahi. Ya, yang penting ini sudah ada 3 di sini Jawa Barat. Banten, nah ini Pak Ajat ya, Banten. Ini saya pindah saja di ketua, ya, Pak Ajat. Biasanya Pak Ajat ada di sini tadi. Pak Ajat, bisa buka mikrofonnya. Ya nanti. Ya, di ketua ya Pak Ajat, nanti Provinsi Banten, karena ini baru 1, barangkali ada teman Pak Ajat yang masuk ke sini. Di Banten, di mana ya, Pak? Ya. Dulu aja, Pak. Iya, Tangerang termasuk Banten ya, Pak Ajat? Tangerang masuk, Pak. Banten ya? Masuk, Pak. Ya, itu nanti barangkali ada teman ya. Ada teman bersama itu ternak. Gimana Pak? Rahman juga sama dari Pak. Pak Rahman juga sama dari Banten. Pak Rahman. Pak Rahman tadi masuk ke mana ya Pak Rahman ya? Pak Rahman masuk ke mana ya Pak? Investasi. Nah ini misal ini Pak Rahman bisa masuk ke situ atau gimana ya teman-teman? Apa bisa boleh di bidang masuk ke koordinator atau gimana? Kalau memang nggak ada sih. Atau fokus di masing-masing saja? Mau nggak masukannya? Gimana Pak Lukman? Nanti jika tidak dapat bisa masuk, Pak. Oh gitu. Itu nanti dimasukkan aja teman-temannya yang ada di sini ya. Di Banten. Ya, berikutnya Jawa Tengah itu ini ada 5 malah di Jawa Tengah ya. Ini ada masukan Mas Hafiz, kemudian Restu, Yulianto, Denny, Arif Rahman. Ini juga ada dari Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Tegal ini ada, Magelang. Ya. Nah, ini udah penuh lah ibaratnya sudah penuh ya, udah full. Berikutnya di Jogja, ini Jogja kosong ini. Ada yang dari Jogja enggak ya di sini ya? Jogja ini kosong ini. Berikutnya di Jawa Timur ini sudah terpenuhi ya. Ada 4 Arifin, Mas Yoga, Mas Riko. Tadi Mas Riko juga masuk ke atas. Ini ada di perwakilan Jawa Timur. Berarti Pak Lukman? Ya Pak. Untuk misal ada yang sudah masuk ke dalam bidang ini, misal organisasi atau advokasi atau di bidang kerjasama ini boleh masuk ke koordinator ya, yang di wilayah boleh? Boleh Pak Endra. Boleh. Tapi kita tunggu dulu 1 minggu nanti. Oke, ya nanti berarti boleh ya untuk misal Pak Riko di Jawa Timur juga masuk misal di Humas atau di apa ya, itu juga boleh kalau misal tidak ada orang lagi. Di Bali ini ada sebenarnya di grup itu Bali, tapi nggak tahu apa dilewati saja atau gimana. Bali itu ada itu Bali kemarin, tapi nggak mau ngisi atau nggak mau jadi pengurus. Kemudian di Nusa Tenggara Barat di sini ada Pak Adi ya, Pak Adi dari Mataram. Nah, tadi juga ada dari Mataram. Silahkan nanti kalau ada tambahan 2 lagi bisa dimasukkan. Ini masih kosong semua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ini kosong semua ini Sulawesi. Nah, masuklah ke Sulawesi Selatan. Ya. Sulawesi Selatan ini kosong semua Pontianak. Terus ada Kalimantan Selatan ada 1 ini. Ada 1. Kemudian di Sulawesi Selatan ada Alauddin, lihat di sini tadi ada Alauddin, kemudian Sarip, ada Irfandi juga masuk ini di Sulawesi Selatan. Nah, ini
Ya nanti kalau misal ada teman yang belum masuk bisa dimasukkan ke nomor 3 atau 4 di sini nanti. Di Gorontalo ini kosong, Maluku Utara, apalagi di Papua ya, ini Manokwari, kemudian Papua Jayapura juga kosong. Monggo silakan ada tambahan atau masukan dari teman-teman yang ini yang kosong itu enaknya gimana ini? Silakan. Biar cepat ya loh. Mungkin untuk pengurusan DPW untuk di awal mungkin yang ada saja dulu dimasukkan di dalam bentuk draft awal. Ya. Tapi nanti di dalam internal tetap ada dari Aceh sampai Irian internnya. Tapi secara nanti ketika mau dilegalkan yang ada dulu Pak. Mungkin itu lebih baik. Karena memang harus diadakan. Sudah ada orangnya. Ya. Gimana teman yang lain? Ada masukan? Mas Irfandi, Pak Heri Purnomo, Mas Alfian itu Mas Alfian dari Lampung apa ya ini? Silakan berkomentar. Monggo Pak Heri, saya kembalikan ke Pak Heri. Ya, terima kasih Mas Ira. Untuk draft kepengurusan saya kira sementara cukup dulu ya. Ya, barangkali ada masukan. Nanti yang untuk apa? Dikasih waktu 1 minggu ya. Setelah 1 minggu hasilnya sama saja ya, nanti sementara yang sudah masuk dulu untuk pengurusan legalitas. Ya, itu barangkali dimasukkan dulu sebelum akhiri untuk diskusi pengurusan lanjut ke diskusi yang lain. Silakan barangkali ada masukan lagi. Ya Allah. Cukup. Sepertinya sudah cukup Mas Indra. Cukup, tidak ada komentar ya sudah. Nanti kami tunggu untuk tadi yang belum terisi 1 minggu, mudah-mudahan kelar ya biar cepat loh, maksudnya kan teman-teman juga pengennya cepat, nggak molor-molor ya sudah, kita cari orang-orangnya ini walaupun misal tidak di luar orang peternak ya, di luar itu termasuk litbang juga ini juga masih kosong ya, atau mau di litbang kemudian di sini ada Mas Riko tadi Banyuwangi masuk ke Jawa Timur juga bisa, nggak apa-apa kalau memang nggak ada orang. Begitu ya untuk Pak Heri. Nanti kalau misalnya ini sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke diskusi selanjutnya Pak. Monggo saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, siap. Terima kasih Mas Indra. Ini ya untuk masukan dari saya pribadi Mas Indra. Untuk yang terdaftar di draft kepengurusan, kalau bisa yang belum dikasih nomor HP dikasih nomor HP Mas Indra. Nanti untuk sementara nanti kita bikin grup kepengurusan ini Pak. Ya ini tetap grupnya, tetap grup ini, cuma nanti ada apa istilahnya filter ya, ada maksud saya gitu yang tidak di dalam kepengurusan ya otomatis tidak masuk ke grup ini gitu loh, itu maksud saya. Makanya 1 minggu ini kita fikirkan dulu Pak. 1 minggu ini kita fikirkan. Nggak usah bikin grup lagi ya. Nggak usah, ini khusus grup DPP aja. Nanti kita filter, jadi kita pastikan, kita hubungi masing-masing, makanya benar Pak, perlu adanya nomor HP, betul. Monggo yang lain nanti diisi, di link, ditambahi nomor HP, jadi nanti kami hubungi Japri, yang apalagi yang tidak ikut ini ya, tidak ikut Zoom, nah, nanti kami Japri untuk kepastiannya, jadi mohon
Silahkan diisi nomor HP-nya. Gitu ya Pak Heri? Iya, betul. Ya. Kita lanjut. Lanjut. Ya. Tadi ada yang menanyakan sumber pendanaan untuk legalitas, apakah mau dibahas di sini apa gimana? Monggo Pak Luman. Oke, baik teman-teman sekalian. Ya, saya pikir kalau untuk legalitas, untuk biaya legalitas, biar kita aja kali apa namanya, Mas Indra. Kita coba dari kita aja dulu, terus nanti itu kan jadi apa namanya, jadi catatan gitu. Jadi teman-teman gini, paling tidak ini asosiasi terbentuk aja dulu, masalah anggaran dan lain-lain sebagainya untuk proses awal biar kita aja dulu lah. Saya pikir begitu. Kalau ada masalah nanti kita diskusikan. Kira-kira gitu Mas Indra. Ya oke, lanjut Pak Heri. Berarti sumber pendanaan nanti sementara dari kita itu kita maksudnya gimana Pak? Mungkin begini Pak, mungkin. Jadi kita ini karena ini bahasanya di awal itu keikhlasan dan sukarela, siapa yang ingin mempersiapkan diri di dalam legalitas nanti akan dijapri masing-masing atau melalui individu masing-masing, mau seberapa, mau bagaimana, kan gitu ya Pak mungkin. Ya, Pak Rahman. Ya benar. Tidak mungkin yang pengurus itu tidak mau ikut campur. Saya yakin pasti akan ikut campur, hanya masalahnya lebih terbuka kan gitu ya. Yang penting Pak, menurut saya. Benar Mas Rahman. Soalnya gini Mas Rahman, mungkin sedikit saya tambahkan. Kita belum tahu ya biayanya berapa, anggarannya berapa yang harus dikeluarkan oleh pengurus nanti. Saya pikir kalau masih sebatas kewajaran ya saya pikir nggak ada masalah lah. Tapi kalau memang nanti terlalu besar ya mungkin kita akan bicarakan ulang. Ya mungkin kalau saya boleh bicara ya, karena hanya untuk legalitas itu tidak besar Pak. Ya. Legalitas izin tidak besar Pak. Tapi kalau untuk nanti mulai masuk ke AD, ART atau karena misal kalau dibicarakan koperasi, mungkin Pak Indra juga paham, karena harus ada sumber keuangannya sudah harus muncul dulu. Gitu ya, mungkin itu bisa nanti saling bahasanya rekening dibersamakan dulu untuk punya sumber dana. Dan tidak mungkin notaris itu koperasi tanpa sumber dana, Pak. Siap Mas Indra. Mas Rahman. Betul ya Pak ya? Benar Pak. Kalau untuk izinnya mungkin tidak terlalu besar, tapi kalau untuk sumber dana yang harus diperlihatkan tetap harus ada Pak. Iya, baik. Mungkin itu mungkin Pak. Baik, Mas Ram. Terima kasih masukannya. Lanjut Pak Heri. Oke, terima kasih untuk masukannya. Jadi kesimpulannya untuk pendanaan sementara dari kita dulu yang insya Allah dari kepengurusan yang dibentuk semua peduli ya untuk terlaksananya legalitas dari asosiasi ini. Nah untuk diskusi selanjutnya apakah mau dilanjut 1 minggu mendatang atau gimana? Halo? Ya, Mas Heri. Ya. Pak Indra mungkin ataupun teman-teman yang lain. Jadi kita insya Allah dalam 1 minggu ke depan mudah-mudahan kepengurusan sudah terbentuk Pak ya. Sudah terbentuk, kemudian 1 minggu ke depan itu kita rencanakan pertemuan lagi untuk membicarakan teknis. Mungkin seperti itu Mas Heri. Jadi kita kita menunggu 1 minggu dulu lah. Sambil kita nanti secara ini bisa kita rencanakan ataupun agendakan
apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk 1 minggu ke depan. Oke, terima kasih Pak Lukman. Jadi kesimpulannya perampingan dari draft sudah kita laksanakan, kepengurusan sudah. Nanti yang kepengurusannya masih kurang, nanti yang sudah masuk barangkali ada kenalan atau apa, nanti konfirmasi ke Mas Cindra atau apa nanti bisa dimasukkan. Masukan-masukan ya, iya. Kemudian untuk sumber dana nanti akan dibahas selanjutnya di pertemuan mendatang ya. Namun Ya. masukan dari saya sebentar ya Pak Heri. Ya monggo Mas Indra. Jadi dari awal kami membentuk koperasi dengan Pak Heri, memang kami kumpulkan kalau di koperasi ya, itu kami kumpulkan anggota untuk pendirian koperasi itu dulu minimal 20 orang. Kalau dulu, kalau sekarang peraturan koperasi pembentukan itu adalah 9 orang. Jadi dari dulu 20 orang itu, misal katakanlah dulu saya membuat koperasi itu 2,5 juta ya, 2,5 juta. Kami bagi 20 orang. Ya, jadi kalau ini pengurusannya banyak, ya lebih ringan lagi gitu loh. Tadi yang dikatakan oleh Pak Sape itu tadi memang ringan ya, memang ringan untuk pembuatan legalitas. Ya, ringan apalagi orangnya banyak, pengurusannya banyak itu ringan lagi. Kami 20 aja dulu bisa kok, bisa untuk membuat legalitas. Nah, ini kan legalitasnya asosiasi. Nggak tahu nih asosiasi itu berapa untuk pembuatan di legalitas atau sama. Kalau di sini di Tegal itu ada yang 3 juta, ada yang 2,5 paling murah, sampai ada yang 5 juta. Kami cari yang murah lah ya. Ketemu itu kami notarisnya itu di 2,5. Kami bagi pas itu 20 orang. Ya, 20 orang jadi legalitas di situ keluar Kemenkumhamnya, terus itu sudah diakui oleh Kementerian Koperasi. Jadi sangat ringan sekali lah nanti kalau misal untuk pembuatan legalitas sangat ringan, apalagi ini banyak sekali timnya ya, di kepengurusan APC ini banyak, nanti dibagi orang berapa itu lebih ringan lagi. Nanti selanjutnya kalau sudah legalitas kita buat program kerja. Nah, program kerjanya apa saja masing-masing bidang. Kalau sudah ada bidang kan enak. Kita buat program kerja, nanti buat proposal, nah kita ajukan untuk ke kementerian, untuk kemana, gitu, untuk dijadikan pembina pengurus dan termasuk untuk mencari investor lah, katakanlah ya, investor untuk pengembangan wadah APC ini. Nah, kita memang butuh orang-orang itu, Pak. Jadi orang-orang yang tadi ada yang kenal mungkin bupati atau wali kota atau gubernur ya. Kita ke situ soal mendukung. Insya Allah nanti ada dana di situ. Apalagi pemerintah itu di bidang Kementerian Pertanian atau apa itu pasti ada dana untuk pelatihan, untuk apa itu enak ya. Kita awali memang yang namanya awal itu memang butuh kober ya, butuh menyita waktu, tenaga, uang untuk awal ya. Tapi nanti ke depan kalau ini sudah jadi itu banyak investor, banyak yang insya Allah yang masuk ya, yang mau membiayai kita, yang mau mendukung. Tapi memang sekali lagi awal untuk membuat sesuatu itu butuh proses dan perjuangan. Semuanya sama. Saya juga membuat koperasi butuh perjuangan luar biasa.
Jadi ya orang-orang tertentu saja yang mau berkorban, memang tidak mudah, tidak ujuk-ujuk langsung keluar uang dari pemerintah sekian 100 juta ini untuk APC, tidak bisa. Awalnya kita kayak bebat alas lah ya, kayak bebat alas itu kita mendirikan rumah di tengah hutan, ibaratnya ya kita butuh perjuangan, bebat dulu alasnya ditebangi, di apa, nanti di situ nanti investor akan masuk kalau sudah melihat kita sudah ada legalitas, sudah ada tim. Nah, itu ya mungkin tambahan dari saya, dari tambahan tadi terkait dengan dana atau biaya. Kita awalnya memang butuh kekompakan untuk mendirikan ini. Itu Pak Heri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jadi saya ulangi, untuk perampingan kepengurusan, draft kepengurusan itu sudah selesai. Anggota-anggotanya juga sudah, dan kami mohon untuk yang sudah terdaftar untuk mencantumkan nomor HP di samping itu bisa. Nanti bisa dibantu sama Mas Indra, tinggal nanti japri aja, nanti Mas Indra bisa. Yang belum bisa langsung mengetik, nanti Mas minta bantuan sama Mas Indra. Untuk kita kasih waktu 1 minggu untuk mengisi draft kepengurusan yang masih kosong. Dalam jangka waktu 1 minggu itu nanti mudah-mudahan ada anggota-anggota baru yang mau lah untuk berjuang bersama kita untuk mendirikan asosiasi ini, sehingga untuk kedepannya bisa kita langsung mengajukan legalitas dan nantinya akan action langsung ya. Untuk sumber pendanaan nanti kita bahas selanjutnya di pertemuan Zoom mendatang setelah anggota sudah, mudah-mudahan sudah lengkap semua. Terima kasih untuk pertemuan Zoom meeting malam ini. Mohon maaf apabila ada di antara kita ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak semuanya. Saya secara pribadi dan untuk penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Acara saya tutup. Interupsi dulu Pak Heri. Ya, monggo. Maaf tadi saya masuknya di pertengahan. Kalau misalkan ada notulen atau evaluasi dari awal sampai akhir, alangkah bisa kalau bisa. Iya. Dijabarin lagi dari awal sampai akhir. Tadi sudah. Maaf bisa nih ya Pak. Tadi saya masuknya di pertengahan. Ya, gini gitu. Pak Heri, nanti dibuat notulen saja. Intinya rangkuman lah ya, rangkuman nanti bisa di grup BPP. Rangkumannya di BPP ini juga nanti ada recordingnya, ini tak rekam, tak recording, nanti juga saya share, tapi nanti Pak Heri buat notulen tadi garis besarnya apa saja yang hasil Zoom malam ini, begitu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya, nanti selanjutnya nanti akan lewat grup ya, lewat grup ya Mas Indra. Iya, hasil betul, notulen lewat grup teman ini ya. Oke, siap. Terima kasih untuk Zoom meeting ini kita tutup, dan alhamdulillah kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya live dulu ya, Bapak-bapak. Terima kasih Mas Indra, Mas Heri, makasih. Iya, sama-sama. Bapak-bapak, makasih banyak izin lab ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.